listeners, welcome back and selamat datang di podcast Bangku Remaja bersama aku Alia Mukpita. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah isu yang cukup menarik dan tentunya bakal berguna banget buat teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Aku pengen bahas mengenai seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang biasa disingkat SNBP nih teman-teman. Aku bakal ngejabarin fun fact, bukan cuma fun fact, tapi aku juga bakal jabarin pro kontra di dalamnya, bahkan kira-kira cerita yang benar-benar real terjadi di lapangan tuh seperti apa sih, dan kita bakal tanya nih ke salah satu penerima dari eligible yang akan apply tahun ini juga teman-teman di perguruan tinggi menggunakan seleksi berbasis nilai rapot. Jadi gak mungkin dong kalian gak mau dengerin, pasti kalian udah penasaran nih sama speakernya siapa aja, kayak kira-kira apa aja sih cara-caranya biar kalian bisa mengamankan golden ticket kalian nih buat menuju ke perguruan tinggi favorit kalian. So without any further ado, stay tuned. Jadi jangan sampai ketinggalan, yang bener aja, rugi dong kita. Oke Sanar, sebelum lanjut, aku pengen jelasin dulu nih ke kalian sedikit tentang SNBP. Nah, SNBP itu apa? SNBP itu adalah seleksi nasional berdasarkan nilai rapot, teman-teman. Nah, di dalam SNBP ini kita akan bisa mengikuti yang namanya seleksi, tetapi tanpa memandang tempat, ekonomi, dan juga lain-lain. Jadi kita pure berdasarkan nilai rapot dan juga prestasi kita nih teman-teman. Pastinya kalian udah semakin penasaran kan? Setelah menyimak pengertian dan juga apa sih SNBP itu, pasti kalian udah gak bingung lagi dong. Nah, kita langsung aja kali ke speakernya nih. Ya. Oke, halo Saners. Selanjutnya kita bakal lanjut ke segmen 2 nih teman-teman. Nah, di segmen 2 ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menyiapkan diri untuk SNBP, dan juga kita akan bahas salah satu fun fact yang pro kontra nih teman-teman, yaitu apakah benar gitu loh bahwa jumlah penerima SNBP setiap tahunnya itu akan bertambah. Nah, di sini kita udah kedatangan bintang tamu dan juga speaker kita yang keren banget dari SMA Negeri 72 Jakarta, teman-teman. Boleh dong kenalin dulu nih Kak, siapa namanya? Halo Sana, sebelumnya makasih Alia, dan kenalin nama aku Chelsea Najwa Habibah dari SMA Negeri 72 Jakarta. Sekarang aku menduduki kelas 12 dan ada di jurusan IPS. Wah, Kak Chelsea ini kelas 12 jurusan IPS, dan teman-teman tahu gak sih fun fact-nya apa? Dia tuh salah satu penerima eligible di SMA Negeri 72 Jakarta, teman-teman. Dan urutan pertama dong. Alhamdulillah ya. Oke, kita langsung tanya aja kali ke Kak Chelsea ya, Sanders, bahwa Kak Chelsea ini gimana sih persiapan dirinya? Apa yang udah disiapin nih buat untuk tembus di SNBP nih? Pasti kan itu gak gampang dong. Persaingannya satu sekolah lagi ya, satu angkatan kelas IPS tuh. Betul. Oke, boleh kali langsung aja. Oke, jadi sebelumnya kalau misalnya kalian sekarang mungkin masih di kelas 10 atau kelas 11, gak ada waktu terlambat buat perbaiki nilai kalian. Aku tuh dari kelas 10 semester 1 yang membuka nilaiku yang udah 9, tapi aku selalu berusaha banget, karena sebenarnya jangan terlalu dengerin kata orang yang nilai di semester awal tuh gak usah tinggi-tinggi banget ya Alia. Karena kalau misalnya kamu nilai dari awal udah lumayan tinggi nih misalnya, kamu di semester sebelumnya tetap harus lebih keras dan perlu nari nilai tambahan-tambahan gitu. Misalnya kamu minta tugas tambahan, karena juga agak nggak mungkin beberapa guru tuh ngasih nilai yang lebih rendah, apalagi kalau kamu anaknya rajin sama aktif. Selain itu harus bisa balance antara misalnya ikut ekskul, organisasi, itu harus bisa balance antara kewajiban sama kegiatan-kegiatan di luar gitu. Oke, aku lanjut bahas ke fun fact tadi nih. Apa bener gitu Kak Chelsea ini tim pro atau tim kontra nih berdasarkan fakta lapangan bahwa penerima SNBP setiap tahunnya tuh bakal bertambah? Boleh kali ini dijelasin nih, mungkin kan Kak Chelsea udah banyak konsultasi sama alumni, terus habis itu udah kayak riset dulu nih kakak-kakaknya sebelumnya nilainya berapa aja nih. Boleh. Oke, kalau misalnya aku berdasarkan 2 tahun terakhir itu pro sih ya kalau di SMA Negeri 72 Jakarta. Karena yang aku tahu itu dari tahun 2022 namanya belum ganti dari SNBP kan, masih SNMPTN itu. Itu ada yang lolos PTN, jalur SNMPTN itu 72 ada 18 orang. Tapi di tahun 2023 setelah berganti nama jadi SNBP, itu yang keterima ada 33 orang Alia.
Wow, keren banget gitu tuh. Kan dulu dari SMA Negeri 70 di Jakarta dari 18 ke 33 orang, berarti jawabannya adalah pro ya teman-teman. Jadi kalian jangan terkecoh dengan kayak gue takut nih kayaknya sekolah gue apa nanti menurun dan lain sebagainya. Enggak teman-teman. Itu bakal pasti selalu naik ya. Pasti kita dikasih kesempatan buat berkembang gitu lah istilahnya. Oke teman-teman, stay tune segmen berikutnya. Oke, Saners, kita udah masuk ke segmen 3 dan di sini kita akan membahas tentang nilai rapot yang akan diperhitungkan untuk masuk SNBP nih. Dan kita juga akan bahas satu fun fact lagi, yaitu emang bener ya, pro atau kontra sih ada universitas yang gak mau di nomor 2 kan nih teman-teman. Oke, kita langsung tanya aja ke speaker dan juga narasumber kita yaitu Kak Chelsea. Nah, gimana nih Kak Chelsea? Kan tadi udah bilang bahwa aku tuh kerja keras banget nih buat mendapatkan nilai. Nah, sebenarnya nilai kakak nih berapa nih? Boleh kali kita spill teman-teman ya dari semester 1 sampai semester 5 nih teman-teman, bisa sampai eligible nomor 1 nih. Kita harus tahu nih dari Kak Chelsea-nya sendiri dan pilihan univnya tentunya. Oke, boleh langsung aja. Oke, mungkin aku spill kali ya. Kalau dari semester 1 itu aku nggak yang tinggi banget. Aku masih ada di angka 8, itu masih 85,8. Pas itu aku bukan ranking 1 sih, tapi masih masuk ranking 3 besar jurusan. Terus semester 2 aku naik ke 88,9. Semester 3 aku naik ke 92. Itu pas itu aku masih agak takut kan nilaiku turun, pasti aku masih jadi ketua OSIS juga. Jadi untungnya masih bisa naikin nilai. Semester 4 aku ada di 93,79. Terus yang semester terakhir nih yang penentuan banget, alhamdulillah aku dapat 95,5. Wah, keren banget teman-teman, Masya Allah gitu ya. Ini tuh kayak mind blowing banget, bisa balance loh teman-teman antara organisasi dan juga nilai. Oke, kita langsung aja bahas universitas udah ditentuin belum nih? Jangan-jangan nilainya udah bagus tapi universitasnya belum. Tapi terus bener nggak sih kakak tuh pro apa kontra kalau misalnya universitas yang nggak boleh di nomor 2 kan itu pasti kita tuh bakal tolak gitu loh kalau dia ditaruh di nomor 2. Gimana nih kak? Sebenarnya ya teman-teman, Saners kalau misalnya SNBP tuh bisa dibilang cukup gaib gitu. Iya. Nilai bagus, sertifikat banyak, akreditasi sekolah bagus sebenarnya nggak benar-benar nentuin pasti lolos. Wah, Bahkan kalau misalnya sekolah nggak masuk top 1000 nih, mungkin sekarang udah pakai top 1000, tapi ada beberapa universitas yang masih pertimbangin alumni-alumni gitu. Bisa jadi nilai kamu lumayan bagus, nggak top 1000, tapi lolos. Itu jadi kayak gaib banget, tapi emang ada beberapa univ yang pernah bilang mereka tuh nggak mau di nomor 2-in. Sebut aja top 10, itu biasanya mereka nggak mau di nomor 2-in. Oke, boleh disebutin kali nih universitasnya apa aja yang kira-kira dia nggak mau di nomor 2-in nih, biar jadi pelajaran buat Saners semua. Nanti kita bakal taruh di sini. Oke, Kak, mungkin boleh di-spill kali universitas-universitas apa sih yang nggak mau di nomor 2-in nih, biar Saners tuh pada tahu gitu loh. Boleh? Oke, hal Saners. Jadi seenggaknya kalau misalnya kalian ada yang lolos eligible, itu harus benar-benar matangin strategi. Dan juga setahu aku emang univ yang nggak mau di nomor 2 itu yang utamanya tuh top 10. Oke, top 10 nih. Setahu aku tuh ada UI, UGM, ITB, UNER, Unpad sama UB, itu mereka nggak mau di nomor 2. Oke, nggak mau di nomor 2-in. Jadi teman-teman kalau emang mau pilih jurusan nih, jangan sampai salah, dan juga universitas juga harus tepat. Kalau emang kalian dari awal pengennya UI ya, masukin UI nomor pilihan pertama kalian. Kayaknya kalau misalnya di nomor 2-in UI-nya jadi kayak wah gila nih gue second choice. Second choice ya sedih banget. Manusia aja sedih jadi second choice. Iya, gimana universitas ya, kita udah tertolak ini. Oke, halo Saners. Balik lagi, sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir nih. Wah, nggak nyangka banget, udah cepet ya ternyata pembahasan tentang SNBP. Gak usah terlalu berbelit-belit, yang penting kita mah langsung to the point aja nih. Nah, di segmen keempat ini kita bakal bahas tentang menjelajahi program studi dan juga universitas teman-teman. Tadi kita udah bahas kayak tentang nilai rapot, terus habis itu universitas yang nggak mau di nomor 2 kan. Ya betul. Nah sekarang kita bakal bahas program studi dan juga universitasnya, dan bahas fun fact lagi tentunya. Setiap segmen harus ada fun fact biar teman-teman semua makin kayak wah ternyata benar, oh ternyata kontra, oh ternyata pro gitu. Nah fun fact yang terakhir ini adalah ranking tinggi auto lolos SNBP 2024. Waduh,
pro apa kontra ya, makanya stay tune terus nih. Oke, kita langsung aja kali tanya lagi ke Kak Chelsea nih teman-teman. Nah, kalau Kak Chelsea sendiri, gimana sih cara Kak Chelsea untuk menjelajahi program studi dan juga universitas? Karena kita tuh banyak nggak sih kayak yang bingung milihnya nih. Sebenarnya kita pengen universitas yang top 1, tapi ternyata program studi kita tuh nggak ada. Apakah justru kita harus memilih universitas yang lain, atau tetap aja nih nyoba program studi lain, nanti malah jatuhnya salah jurusan nih? Gimana nih Kak, kalau strateginya Kak Chelsea? Oke, makasih Kak Alia. Jadi perlu Sanas tahuin juga kalau misalnya program studi itu harus dipilih sesuai minat atau bakat kalian masing-masing. Karena biasanya misalnya sarjana itu bakal normalnya mereka ngejalanin kuliah itu 4 tahun atau 8 semester. Jadi kan 8 semester itu 4 tahun bukan waktu yang sebentar kan Iya, Alia. bener Kalau banget. misalnya kalian dari awal aja masuk karena misalnya ini jurusan yang nggak terkenal atau misalnya jurusan yang bukan kalian suka tapi tuh di universitas ternama, jadi mungkin bisa aja ngejalaninnya dengan setengah hati. Jadi kalau dari aku sendiri bener lebih ke program studinya tuh yang benar-benar kalian suka daripada kalian ngejalanin dengan setengah hati terus nanti kalian malah bingung arah mau nyari kerja apa, kalau misalnya kalian mau lanjut kerja atau misalnya kalian nanti bingung harus gimana-gimana selama kuliah gitu. Oke, bener. Berarti kita harus mengikuti passion kita ya, Bener teman-teman. banget. Kalau kalian emang dari awal passionate di bidang bisnis atau bidang sosiologi nih kayak Kak Chelsea, kalian harus ngikutin apa yang kalian suka. Karena kalau kita enjoy itu pasti rezeki datang dari mana aja dong. benar. Jadi Bener. Peluang kita berprestasi juga jauh lebih besar karena kan Iya. kita melakukan apa yang kita sukai ya. Nah, kita lanjut kali bahas ke fun fact-nya nih. Tadi Kak Chel, kan aku udah bilang nih Kak Chel, bahwa ranking tinggi auto lolos SNBP 2024. Kalau Kak Chel sendiri pro apa kontra nih? Apa netral? kalau jawaban dari aku kontra, karena Kontra, oke. seperti yang aku singgung sebelumnya, itu penilaian SNBP beneran gaib. Jadi nilai bagus, banyak sertifikat, itu mungkin emang ngasih peluang kalian lebih gede, tapi nggak membuat kalian auto masuk ke universitas atau prodi tersebut. Oke. Berarti emang beneran gaib banget nih. Iya, beneran segaib itu. Bener, berarti emang bukan cuma berdasarkan prestasi, tapi kayaknya harus jalur langit. Sini banyak-banyak Iya, bener. berdoa banget kayaknya. Kita nih. harus kuat-kuatin ibadah gitu. Bener banget. Gila sih. Tapi kalau Kak Chelsea sendiri rencananya emang ngambil jurusan psikologi nih. Kenapa nih milih jurusan psikologi? Sebenarnya aku dari awal kelas 10, aku tuh yang sebenarnya udah nyari tahu beberapa jurusan, tapi aku belum netapin ke salah satu jurusan. Dan aku pas itu beneran tertarik banget sama psikologi, kayak biar mempelajari misalnya interaksi sama satu manusia atau suatu individu, terus kalian sifat-sifatnya kan kalau misalnya jurusan lain beda-beda, tapi aku paling niat ke psikologi gitu. Terus di kelas 11, kelas 12 itu kayak masih bingung nih aku mau jurusan mana, bahkan aku sempat pengen jurusan lain, tapi di akhir kelas 12 ini aku insya Allah mantepin psikologi. Oke, keren banget Sanas. Oke, kayaknya segitu aja dan kita bakal ketemu lagi sih di next episode. Kita langsung tutup aja kali ya. Oke Sanders, kira-kira itu aja ya insight yang bisa kita bagikan nih Sanders. Kita berharap semoga insight tersebut bisa berguna buat kalian semua yang emang Bener lagi mau daftar SNBP. Kalau Kak Chelsea ada sepatah dua patah kata nggak sih buat Sanders? Kalau dari aku, kalian buat sekarang misalnya kelas 10, kelas 11 maksimalin dulu belajar kalian buat nilai rapot kalian, tapi jangan lupa buat misalnya nambah-nambah kegiatan dan nanti belajar UTBK juga. Oke, kayaknya gitu aja. Dan aku mau tutup pantun nih. Kayaknya kayak anak Jakarta banget. Jakarta banget gitu, benar, Jadi coba. bertemu si kasih terus makan tomat. Cakep. Terima kasih dan terus semangat. Bye bye Sanders. Tutup.